harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalan. Ah, itu boleh Pak. Terima kasih Pak. Ya saya pikir itu hal yang biasa ya, namanya mau pemilu pasti partai-partai akan segera mengajukan nama-nama capres dan cawapresnya. Bagi Gerindra, politik saat ini harus kita maknai sebagai berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Bahasa di agama itu fastabiqul khairat. Yang melakukan yang terbaik untuk rakyat pasti akan mendapat kepercayaan untuk memimpin negara ini. Kami nggak akan pernah campur tangan, nggak pernah cawe-cawe, nggak ngurusin capres-capres lain. Kami konsentrasi dengan Pak Prabowo ya, supaya bisa maju dan sukses menang di 2024. Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem, PKS, dan juga Demokrat, Anies Rashid Baswedan, secara belak-belakan mengkritik strategi era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya, Anies mengkritik kebijakan Jokowi harus menggunakan akal sehat dan juga data. Menurut Anies, ketika kebijakan dibuat berdasarkan data dan fakta, maka pemerintah tidak perlu marah ketika masyarakat menyampaikan kritik. Jadi, karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat. Membuat kebijakan itu harus memakai data, pakai fakta, ujar Anies. Di acara Titip Harapan, milenial menyampaikan Anies mengerjakan di kawasan Cipinang, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus 2023. Pemerintah, kata Anies Baswedan, justru dapat menggunakan data dan fakta itu untuk menjawab kritik tersebut. Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu, kalau dikritik dia harus menjawab. Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya, ucap Anies. Pernyataan Anies ini sontak mendapat respon dari 3 partai pendukung pemerintah, yakni Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan juga Partai Amanat Nasional. Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini pemerintah Presiden Joko Widodo sudah menggunakan akal sehat ketika membuat kebijakan. Apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah hal yang normatif, dan memang itu juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi selama ini, kata Habibur Rahman. Habibur Rahman lantas mengatakan kebijakan yang didasarkan akal sehat itulah yang menjadi penyebab tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo tinggi di berbagai survei yang ada. Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tentu disusun dengan akal sehat. Kita tahu hasilnya, saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Pak Jokowi mencapai 80%, ujar Habibur Rahman. Diketahui juga, politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno juga merespon ucapan Anies Baswedan itu. Hendrawan mengatakan selama ini pemerintah tidak marah saat dikritik masyarakat. Selama ini juga tidak marah. Saya termasuk yang rajin menyampaikan kritik itu. Bisa diikuti dari notulen rapat atau pemberitaan media. Yang penting objektif dan konstruktif, bukan hujatan dan juga fitnah, ujar Hendrawan. Namun di sisi lain, Hendrawan menuturkan bahwa pemerintah memang harus membuat kebijakan sesuai data dan akal sehat. Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang didasarkan fakta tercermin dalam APBN 2024 yang memperkenalkan anggaran berbasis kesejahteraan. Secara moral etis, kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan sosial. Kebijakan harus didasarkan data yang akurat dan juga rasional. Dalam APBN 2024 bahkan diperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan, kata Hendrawan.
Untuk membuat anggaran menjadi lebih efektif, Hendrawan mengatakan pemerintah perlu memiliki sistem integrasi data. Dia mengatakan jangan sampai anggaran menjadi tidak efektif karena data yang abal-abal. Ketika terjadi penyimpangan anggaran seperti itu, kata Hendrawan, maka harus dihukum dengan sangat tegas. Jangan sampai anggaran tidak efektif karena data amburadul atau abal-abal. Penyimpangan anggaran karena permainan dan manipulasi data harus diberi sanksi hukum yang berat, ujar Hendrawan. Terakhir, dari Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mengatakan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selalu tinggi. Pemerintah dari dulu sampai hari ini dalam membuat kebijakan selalu berbasis data dan melihat fakta yang ada di masyarakat. Pendekatan ilmiah, akademis, rasional, objektif, futuristik, dan berpihak pada kepentingan rakyat, itulah kemudian menghantarkan Pak Jokowi terpilih kembali menjadi presiden di periode kedua, kata Viva Yoga kepada wartawan pada Sabtu 19 Agustus 2023. Jika tidak berpijak pada nilai-nilai tersebut, akan sangat sulit Pak Jokowi terpilih kembali dan akan tidak mungkin tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah masih di atas 70% sampai saat ini, ujar Viva Yoga. Viva mengatakan jika kebijakan yang dibuat tak berlandaskan data, maka setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan sulit diterima oleh DPR RI. Dia menuturkan usulan-usulan pemerintah itu pastinya akan ditolak secara langsung oleh DPR.